Jumpa lagi di part 2. Oh ya, sebelumnya saya mau mengkoreksi beberapa hal di part sebelumnya. Pertama itu, ini kan kemarin ini nggak ada ya, hanya tiba-tiba ini ada gitu tanpa ada prosesnya. Kenapa saya membuat ini? Ini kan format asli dari Google Form-nya. Kenapa saya membuatnya di sheet baru? Itu untuk mengeliminasi baris kosong seperti ini ya. Jadi misalnya kita mendapatkan data, terus data itu kita hapus, terus kita isi lagi data baru, dia akan memunculkan baris kosong seperti ini untuk data yang tadinya kita hapus, begitu ya. Makanya saya bikinkan di sheet yang lain dengan formulanya itu seperti ini, sederhana saja, gini kan. Jadi dia hanya mengambil data yang tidak kosong barisnya, seperti itu ya. Itu untuk memudahkan proses kita berikutnya. Oke, next. Ada beberapa formula yang saya update di sini. Seperti kemarin ini untuk serial numbernya ini, kemarin saya kan menunjukkan itu manual ya. Misalnya satu, terus saya dragging gitu kan. Saya dragging dan seterusnya lah gitu kan. Saya dragging lagi, misalnya gitu, itu kan manual banget ya. Gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan formula yang memudahkan kita, satu untuk semua ibaratnya. Itu cukup menggunakan formula di sini saja. Kita pakai indeks sailing ya. Satu lagi. Nah, seperti ini ya. Ini keterangannya itu 120 ini adalah baris yang kita butuhkan gitu kan. Karena kan kalau misalnya cuma 4 tim itu kan nggak masalah sih kita lakukan manual ya. Tapi kalau sampai 20 tim kayak gini mau manual kan bengek ya. Nah, jadi kalau pakai ini kan seperti itu. Kalau misalnya mau ditambah atau dikurangi ya bisa tinggal dikalikan aja. 6 misalnya 18 gitu kan. 6 dikali 18 itu berapa gitu kan. Gitu saja. Itu yang formula yang pertama. Terus formula yang kedua. Ini kan manual juga ya. Kita mesti mereferensikannya ke sini satu persatu di setiap baris pertama tim. Seperti ini kan. Ini kita ke sini gitu kan, terus nanti yang ini kita ke sini kan gitu, satu persatu ya. Dan ini juga, ini isblank ya. Isblank ini kita buang dulu, nanti masih pakai soalnya. Kita kopikan. Berarti ini kita hapus dulu semuanya. Hapus saja, kita ganti dengan formula baru. Saya copy aja deh dari yang sudah saya buat sebelumnya. Kita pakai formulanya itu seperti ini. Nah, ini formulanya ya. Nah, oke. Dia langsung otomatis ke bawah. Jadi kita nggak perlu satu persatu di setiap tim membuat formulanya. Oke, ya dan. Nah, karena baris ini kita tidak perlu, kita akan mengisinya dengan ini ya. Nah, ini kita ganti juga. Ini kita hapus dulu semua yang kita dragging tadi. Cuma yang mulai baris kedua ya sampai baris ke-6-nya ya. Karena baris pertama ini kan diisi dengan nama tim. Nah, di sini kita mulai mereferensikan ya. Nah, jadi kita kan gini, kolom ini berisi apabila kolom nama player ini ada isinya, maka dia akan otomatis mengisi ini. Kita sebenarnya bisa aja ini kita drag gitu kan. Tapi nggak bisa karena ini udah formula ding. Nah, jadi caranya itu saya pakai formula
masih pakai is blank, pakai ini, tapi lebih ini ya. Jadi gini formulanya. Array formula if. Nah, yang kolom baris referensinya itu kita sorot seperti ini langsung sekaligus, jadi nggak satu persatu lagi ya. Kalau kemarin kan satu persatu tuh, kita mesti ngisikan satu persatu di setiap baris. Nah, sekarang nggak lagi, langsung saja. Oh, ada yang salah. Oh ya, sorry. Ini kondisinya belum. Kalau misalnya dia nggak ada isinya, yang di sebelah kanan, dia akan diisi akan kosong. Kalau misalnya dia ada isinya, maka dia akan mengcopy baris pertama itu, yang baris pertama nama timnya ini. Nah, oke. Kita kasih salah, kasih $. $. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau ini ada isinya, ini otomatis berisi. Kalau ini ada isinya, ini otomatis berisi. Nah, dari sini kita tinggal kopikan saja ke sini. Nah, ya kan? Isi semua toh. Dan dia udah otomatis referensi sel numbernya ini udah otomatis berubah. Kerennya si Google Sheet. Nah, ini juga kita ini next sampai ini karena ada isinya. Dia begini kan ada isi di sini ya. Area formula nggak boleh ada isi di bawahnya. Begitulah seterusnya sampai bawah ya, sampai 20. Itu contoh saja. Oke, itu yang ketiga ya, formula ketiga. Formula keempatnya yang mau saya rubah adalah yang di sini. Ini saya pakai transpose kemarin ya, untuk merubah urutan field dari kolom ke baris. Itu bisa kalau misalnya dia kalau misalnya dia langsung gitu kan, satu kolom, tapi tidak berdasarkan ini, nggak ada ini, nggak ada kondisi ini, itu bisa pakai transpose. Tapi kalau misalnya kita mau mengkondisikan dengan ini, kita harus pakai formula yang lain. Itu namanya flatten ya. Jadi ini saya kasih contoh aja perbedaan flatten, transpose, sama flatten. Ini. Kalau transpose itu kan kayak gini nih. Contoh ya. Transpose. Nah, yang mau kita transpose itu yang mana? Yang ini. Misalnya. Nah, seperti ini kan. Dia hanya mengambil satu baris di tim Eagle Hawk-nya. Sementara tim Sailor Moon-nya nggak ikut gitu kan. Jadi di sini kita harus bikin formulanya lagi, copy lagi. Di sini kita harus paste lagi, di sini kita harus paste lagi, seterusnya. Jadi saya pakai flatten itu malah lebih gampang, gini ya. Nah, ini terus range-nya ini langsung aja kita giniin. Kita sortir ya. Kita sorot. Kolom G-nya ini nggak usah dikasih number cell. Ini dikosongin aja, jadi dia akan mengambil semua kolom ini sampai terakhir, nanti sampai kapan-kapan pun sebanyak-banyaknya data yang kita punya. Nah, seperti ini kan. Dia langsung keluar otomatis sampai bawah gitu. Lebih simpel kan, tidak menyulitkan kita para pembuat program. Ini untuk memudahkan pembuat program sih. Oke, kita pakai, ini kita hapus. Kan langsung hilang ya. Begitu ini saya hapus, ini langsung hilang. Ini saya pakai flatten. G-nya ini saya buang, G2-nya saya buang. Nah, tada, kan? Oke. Ini formula yang saya koreksi di part 1 kemarin ya. Sekarang kita akan memulai tutorial berikutnya untuk pembuatan PUBG Point Table System ini. Ini saya
punya sheet namanya helper ya. Ini kenapa saya bikin di sheet sendiri, sementara kenapa nggak langsung di yang udah jadi, yang bisa langsung jadi itu nggak, karena di sini kita harus memproses penghitungannya itu di sini. Jadi tidak merusak pemandangan nanti di sheet jadi gitu kan. Ini saya sudah buatkan seperti ini. Nah, mungkin bisa dicontoh. Oke, kita akan memulai. Kolom ini adalah kolom slot. Slot ini kalau di entry ini ya. Nah, dari ada 6 baris yang sama, nomor 1 misalnya gitu kan, mau kita buatkan menjadi 1 baris saja, itu kita pakai unique. Nah, karena di sini kita tidak bisa menggunakan unique saja karena ini ada baris-baris kosong yang mungkin mereka hanya mengirimkan 4 player gitu kan, nggak 6 player. Jadi ini harus kita eliminasi juga. Di sini saya memakai filter. Ya, saya copy saja lah. Ini formula yang saya pakai itu seperti ini. Dia mengeliminasi baris kosong yang ada di dia langsung dengan nama timnya dari multiple rows, dari banyak baris seperti ini dijadikan hanya 1 baris saja. Ini langsung kita dapat 2 kolom ya kan, karena ini yang saya ambil, yang saya range-nya itu A dan B ya kan. A dan B itu untuk nomor slotnya dan nama timnya. Oke, udah jadi nomor ini, nanti dia udah langsung urutnya selanjutnya. Oke, next. Nah, ini untuk hashtag ini kita harus mengkondisikannya dari entry ini. Ini saya menggunakan formula yang lain lagi. Mungkin banyak yang bertanya kenapa saya tidak memakai satu formula ini untuk semuanya. Dia kan akan langsung urut nih. Nggak bisa karena urut-urutan yang ada di sini itu berbeda dengan urut-urutan yang ada di sini. Di sini kan urutan pertama itu kill baru hashtag ya kan. Dan sementara di sini hashtag dulu, ada poinnya ya kan. Dan ada killnya. Tuh kan, baru urutannya gitu loh. Dan di sini saya memasang ini nanti untuk apa ya, sebagai pemanis aja sih nanti di tampilan aslinya gitu. Jadi kita pakai rumus yang lain lagi. Rumusnya itu seperti ini, saya kopikan saja. Nah, ini formulanya itu seperti ini ya kan. Ini filternya, dia hanya mengambil dia mengambil range seluruh yang ada di sini. Seluruh range ini kan diambilnya dari sini sampai bawah itu kan, yang sama dengan C3, sama dengan ini. Yang diambil adalah baris pertama kolom kelima. 1 2 3 4 5 gitu ya kan. Nanti kita belajar lagi yang lain. Nah, 1 kan, hashtagnya 1, benar kan. Nah, ini kita dragging aja, nanti dia udah ini kan udah kelihatan nomor 2 nya. Itu untuk kolom hashtag. Bagaimana dengan kolom PTS nya? Kita kolom kill aja dulu deh. Untuk kolom kill kita pakai formula query. Ini kita nggak perlu dikasih headernya karena kita akan membuat sendiri headernya di sini di formula. Itu saya pakai formulanya tuh seperti ini. Nah, ini ya. Ini formulanya untuk killnya. Jadi headernya, titlenya ini, header ini nggak usah ditulis karena kita akan menuliskannya langsung di formula. Formulanya itu ini ya. Kalau penjelasan arti formulanya itu Google aja lah.
soalnya panjang nanti kalau saya jelasin. Oke, ada copy juga sini. Kalau yang ini match 1 itu kan yang kita sum itu kan, yang kita jumlahkan itu kan namanya kolom D. Ini kan namanya kolom D. Ini berikutnya adalah kolom G. Ini kita harus ganti manual ya, disesuaikan dengan yang di sini. G terus J terus M. G J M. Ini kita ganti G. Nah, ini copy lagi. Copy dulu. Ini kita ganti J. Ini yang dijumlahkan itu maksudnya kolom ini gitu kan. Tadi apa? M. Nah, jadi. Nah, untuk kolom PTS-nya ini kita pakai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini gimana? VLOOKUP ini adalah kita membuat kolom referensi namanya. Saya copy aja kolom referensi yang ada sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan dengan referensi kita ya. Mau pakai MPML apa itu? Nggak tahu. Udah lupa saya. Mau pakai MPL yang mana itu nggak tahu. Nah, ini. Kalau misalnya ada hashtag 1 poinnya berapa, hashtag 2 poinnya berapa, itu kan maksud saya itu. Ini namanya referensinya. Oke. Sekarang kita bikinkan formulanya pakai VLOOKUP. Gitu kan. Yang mau apa search key-nya itu apa? Search key itu yang mau dicari itu. Hashtagnya ini ya kan. Kita kasih koma. Terus referensi pencariannya itu yang mana? Yang ini. Dari sini sampai sini itu referensinya. Terus yang mau dicari itu adalah kolom keduanya ya kan, yang mau kita cari itu. Terus nah itu aja. Nah seperti ini. Nah ini sampai bawah nanti ya guys. Oke, mana tadi? Ini kita kunci biar pada saat ngopi dia nggak berubah-berubah ya. Tekan F4. Nah yang kuncinya pakai F4. Oh ya, karena ini nggak ada isinya ya. Karena ini hashtagnya tidak ada isinya. Kita isi dulu hashtagnya, tadi belum di copy rupanya. Oke, kita copy dulu. Kita copy lagi. Dia udah otomatis ya ininya, ikutin begitu kita copy. Nah, oke udah jadi yang BTS-nya. Oh ya, ini untuk sekedar biasanya nanti kalau udah banyak dan nggak ada isinya tuh, oh ini karena saya sudah kondisiin sih. Jadi kalau dia kosong itu isinya nggak 0. Oke, sudah jadi. Nah, untuk penalti ini kita hanya sekedar ngambil data saja. Jadi sama seperti yang ada di sini, yang di hashtag. Kita copy aja. Ini, tapi yang mau kita ambil itu adalah kolom yang mau kita ambil adalah kolom ke-6 ya. Kalau yang ini tadi kan kolom ke-5-nya. Kalau ini adalah kolom ke-6-nya. Kolom ke-6-nya itu ini penalti ya. Nah, ini yang kolom ke-6. 1 2 3 4 5 6. Begitu ya. Jadi ini kita ganti 6. Nah, ini untuk penalti. Dia udah langsung isi ya. Kita copy aja. Nah, cuma nanti dipastikan kolom-kolomnya ya. Tadi ini
Ini tadi 6, 7, 8, 9. Berarti dia ketambahan 3. Ini 9. Ini 11. Kok ada isinya? Salah dong. Oh, 12 ding. 12. Ini 15. Nah. Oke, udah jadi. Sampai di sini paham gak ya? Kalau nggak paham nggak apa-apa sih. Ikutin aja lah itu formula-formulanya. Masa dipahami nggak apa-apa. Oke, terus untuk mengisi match-nya. Nah, ini kita bikin helper lagi. Karena kan di sini saya tidak membuat kolom manual di sini. Maksudnya itu kan biasanya kalau di overall ranking itu kan ada yang namanya berapa kali match yang kita ikuti gitu ya. Itu biasanya manual. Awal-awal kita bikin itu dia manual. Jadi kalau misalnya setelah satu match itu operatornya itu ngisi satu gitu kan. Nah, setelah itu saya bikinkan formulasi untuk dia mendetek otomatis gitu. Jadi kalau misalnya dia ada poin, otomatis dia ikut match dong, kan seperti itu ya. Jadi saya bikinkan kolom helper di situ. Saya tambahin di sini. Namanya helper 1. Oke, di sini saya ini aja, copyin aja. Ini saya bikin di kolom N karena kolom sebelumnya itu udah di reserve untuk bikin yang lain. Ini untuk headernya. Yang pertama, helper pertama saya itu saya ngambil isi dari placementnya ya. Formulanya ini. Itu saya ngambilnya dari sini sampai belum ada totalnya ya. Totalnya belum ada. Kita harus ngisi total dulu. Total. Nah, oke. Totalnya itu diambil dari penjumlahan poin placement, terus ditambahkan dengan jumlah kill dan dikurangi dengan penalti kalau ada ya kan, seperti itu kan. Itu rumusnya. Kita bisa aja kan pakai gini nih, gini plus ini minus ini kan bisa, terus red bisa. Cuma nanti kalau pada saat kita ada misalnya nggak sengaja kehapus atau misalnya gimana, itu nanti akan sedikit menyusahkan ya. Pakai array formula. Array formula dari sini ya. F3 nya ini sampai F24 ya, baris terakhir. Plus G3 nya 24 minus ini 24 ya kan, seperti itu toh. Tutup. Nah, dia langsung otomatis ya kan. Jadi tadi kita hanya naruh formula di sini, kita nggak perlu ngedragging lagi, langsung aja sini. Terus untuk menghilangkan angka nolnya ini kita kasih aja is blank ya. Yang kita jadikan patokan yang ini aja, C3. Kalau kolom itu kosong, nggak ada isinya, maka jangan dikasih isi.
di blankin aja, jangan ada angka nolnya gitu maksudnya. Nah, aman dong. Kita kunci. F-nya nggak usah dikunci. Oke, kita copy aja. Dia udah otomatis ya, ngikutin ininya. Ini L dikurangi M, ditambah M dikurangi N. Oke, udah otomatis. Kita nggak usah ngerubah lagi satu persatu. V. Nah, untuk mengisi ini tadi kita ke sini. Di sini saya pakai filter. Saya kopikan aja deh yang kemarin. Karena dia udah ini ya. Tadi kan ini kan saya kemarin itu kan berapa match ya? 16 match 12 match ya. Ini kan nggak sampai 12 match, cuma 4 match sebagai contoh saja. Jadi dia cuman sampai kolom AA. Ini diganti AA. Nah, sudah dapat. Kayaknya nggak hashtag satu terus deh dia. Oh sorry, ini yang untuk hashtag saya lupa merubah urutan kolomnya ya. Seperti yang di sini tadi kan itu harusnya dirubah, setiap ini dirubah. Nah ini juga harusnya dirubah. Jadi 5 nanti ditambah 38 berarti. Ini diganti 8. Ini kolomnya, kolom yang ada di rek itu. 11. 14. Oh, copy. Copy dulu rupanya. Oh ya, kita kasihkan ini referensi nama tim ya biar mudah untuk ngelihatnya. Di sini saya kasih apa ya, kayak query aja untuk ngambil semuanya. Unique, saya cuma mau ngambil nomor dan nama tim ya. Saya pakai query. Kita referensinya itu di sini A3 sampai B122, pilih semua yang dimana kolom B nya itu tidak kosong. Lagi. Nah ini ya, ini tinggal kita kopikan ini P baris 22 20 tim. Nah sudah ya, sudah dapat hashtagnya. WCD nya itu seperti ini formulanya tuh. Ini tinggal kita copy aja, tinggal di dragging. Nah udah jadi. Nah ini maksudnya kan gini, dia udah otomatis ya. Jadi kalau misalnya dia di placementnya ini nomor 1, berarti dia WCD gitu kan. Kalau misalnya dia nomor 2, berarti dia nggak WCD kan, seperti itu ya. Betul apa betul? Betul. Ini kan cuma 4 match ya. Ini untuk matchnya, apakah dia mengikuti match atau tidak. Nah,
itu saya formulanya itu sama kayak yang tadi. Jika if N3 ini, kalau ini ada isinya, ya kan, nggak ada isinya, jadi nggak ada isinya, maka diisi 0. Gitu kan. Kalau dia ada isinya, kalau dia nggak ada isinya, diisi 1. Kembali ya. Nah, gitu ya. Berarti dia ngikuti match itu. Ya kan? Kalau misalnya ini nggak ada, kalau ini kosong 0, jadi pada saat entry datanya itu kan nggak diisi nih, placementnya itu nggak ada isinya, berarti dia tidak mengikuti match, dia 0. Kita tinggal copy aja. Ini asumsi 20 tim saya ngopinya itu udah dapat helper kita. Jadi sekarang kita kembali ke H3 di ini untuk mengisi ini. Oke, nextnya itu oh iya ya, belum ada totalnya. Ini harusnya ada total lagi. Kalau ini kita zoom aja. Ya, menjadi totalnya. Jadi matchnya kita tinggal ngambil aja. Ambil dari sini sampai 22. Nah, oke. Untuk ABCD-nya kita pakai juga array formula, ngambil dari sini ABCD ya. Ini 2. Nah, aman kan? Jadi nggak perlu manual lagi masukinnya di entryan, berapa kali main, berapa kali BCD, nggak perlu, udah otomatis. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan total kill. Total kill ini kita kan yang kita jumlahin tuh ini ya kan, ini kok gak ada. Ini PTS nya masih kosong bawahnya. Oh iya, belum ada formula. Oke, kita dragging aja. Kenapa dia NA? Karena ini kosong, jadi harus kita kasih if error untuk mengeliminasi angka apa errornya itu. Oke, kita tinggal sampai kalau 20 tim tuh 22 ya. Kalau misalnya di 20 tim ya udah sampai habis. Dari sini. Sekarang total kill. Kita untuk total killnya ini kan yang kita tambahin itu ini tambah ini tambah ini gitu ya. Oke, untuk total kill kita pakai array formula biar satu untuk semua. Caranya tuh ya, ini tadi 22 ya, 22 terus plus ini 22 plus ini 22 plus ini 22. Kalau masih ada match selanjutnya lanjut aja, kita kan sampel doang. Nah, udah langsung otomatis ya. Ini otomatis. Untuk total poin placement itu kan yang diambil yang ini ya, ini ya
gitu ya. Sama aja seperti ini kita buat. Nah, udah dapat hasil total point placement ya. Hasil akhirnya itu kan ini tambah ini, ya kan? Ini dapur untuk overall ranking. Di part 3 nanti akan saya lanjutkan di sini ya. Kita akan membuat overall rankingnya, tapi di next part aja ya. Udah kelamaan soalnya. Makasih yang sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Bye bye.